mau tahu. Oke, Bastardos, seperti janji gua, hari ini gua bakal kedatangan bintang tamu yang spesial. Sebenarnya bintang tamu ini dia warawiri di dunia pervespaan ya, hiruk pikuknya dia tuh malang melintang di dunia pervespaan, dan dia bisa dibilang cukup aktif di dunia pervespaan dari segi touring menturing juga modifikasi. Di samping gue sebenarnya udah ada kodenya nih siapa dia. Oke, kita sambut ya, Simon Mas Pesto. Yo Mas. Halo. Brother Reo. Sehat gue. Sehat. Hai. Simon Mas Pesto. Yoi. Masyarakat Vespa bertato. Oh, gue lagi nggak pakai, gue pakai jaket bertato. Woi. Ini Simon ini, Mon gimana Mas sehat ya? Amin amin. Lu sehat? Chopper masih chopper. Udah enggak ya? Udah lama banget itu. Simon ini salah satu apa ya? Builder juga, Asik. builder dibilang chopperan ya, main chopper. Perancang jadi konsepnya. Tapi kalau yang bikin kan ada kawan-kawan gitu. Cuma gue di sini sebagai itunya aja, konsepnya. Jadi ini kayak gini ya. Gue arahin aja temen. Lucu loh, lu lucu gak sih Vespa tapi chopperan itu kan unik ya. Dulu yang orange ya? Ada Awal-awal. awalnya chopper. Yang begini? Bukan, itu Yang trickle? nah itu trickle kedua. Pertama itu kan pakai yang chopper itu. Chopper. Terus sempat ke Lahat ke Sumatera, pakai Jakarta ke sana. Nah terus habis itu baru bikin ke depannya trickle roda 3 gitu. Itu yang tadi gue bilang, malang melintang Simon ini nggak hanya dari dunia, bisa dibilang dunia pervespaan tuh nggak hanya cuma buat touring menturing doang atau apa, tapi dia juga main modifikasi. Mon, sekarang kita mau malam ini Mon, kita mau ngomongin masalah Vespa. Oke, siap. Satu hal dong Mon, Apa tuh? yang buat lu jatuh cinta sama Vespa apa? Jatuh cinta sama Vespa itu dulu sebelum gua pakai Vespa kan sempat pakai Suzuki RZR kayak gitu. Cuma gua tuh melihat temen tuh pakai Vespa tahun 61. Nah terus itu bentuknya kecil, terus satu tongkrongan, dan larinya kenceng juga ternyata gitu. Terus gue melihat ini Vespa unik juga, lucu gitu. Ya udah gue mau gue pengen Vespa. Akhirnya Vespa RZR gue jual. Lu RZ lu jual? Jual langsung beli Vespa waktu itu tahun 65 dok. Oh, 65 berarti Bibi jadi. Bukan ya? VNB. Nah, itu. Oh yang bulat-bulat itu. Ya, yang bulat-bulat, semok-semok lah ya. Semok yang seksi lah. Nah, itu berapa lama lo pakai Vespa itu? Itu sekitar tahun 2003 deh, 2004 lah gitu. Gue pakai, terus akhirnya gue masih di Solo waktu itu kan. Nah, gue terus hijrah ke Jakarta. Daripada nggak dipakai tuh Vespa, akhirnya gue tuker handphone. Nah jadi kemana-mana naik handphone. Tapi jawaban lu itu sama seperti temen gue juga tadi ada dari anak Jakarta Timur, suka Vespa karena melihat orang dulu. Oh gitu. Lu juga tadi kan melihat orang dulu kan? Ngeliat Vespanya karena tongkrongan sama teman-teman orang itu. Anak-anak jadi di lingkungan lu lingkungan Vespa. Enggak juga. Oh enggak, malah justru kan ada waktu naik Ninja, naik Ding, terus naik Vespa. Itu kan dua tak semua kan lumayan tuh. Nah pas giliran ayo kita mau jalan ke sana. Ya udah. Kok ya kenceng ya ini Vespa ya? Ya udah, gue langsung akhirnya tertarik lah di situ, cinta gue mau Vespa. Nah yang tahun 65 itu. Nah terus sekarang habis 65 gue jual kan itu. Nah, terus gue pengen nih custom aja, modif dari situ modif custom. Dan gue berpikir kalau mesin yang paling oke itu kan selama ini kan kalau Vespa kan Excel itu kan bandel banget mesinnya. Oh mesinnya ngacir lah, paling ngacir lah. Kan, oprek tipis. Ya. Set. Udah. Tadinya gue juga gak suka bentuknya Excel kan karena bodinya gede gitu kan. Cuma kalau ngeliat terus lampunya kotak kok kurang. Nah kayak gitu. Cuma sekarang malah terus gue bikin, tetap gue beli Excel standaran tapi tetap ada perubahan tuh pasti ada. Customan dikit. Lo bikin agak sedikit. Jadi kalau Simon ini kan custom ya. Kalau buat gue sih Simon ini termasuk Vespa ekstrim. Ya, ekstrim. Ya. Karena di Vespa tuh ada 3 sebenarnya Mon ya. Vespa klasik yang tahun tua dengan engine 2 tak ya. Vespa modern dengan mesin 4 tak ya kan. Sama Vespa ekstrim itu ya tank, kayak lu juga trikelan. Terus terus apa? Ya tank-tankan gitulah, dan otopet itu ekstrim. Nah, itu berarti termasuk ekstrim ya. Dari Excel itu akhirnya lu rubah lah menjadi ekstriman. Ekstrim pertama kali lu tuh ekstriman pertama itu roda 3 trickle. Gue bikin trickle roda 3, udah terus udah gitu jadi gue kontes ya amin ya dapat juara 1, 2 gitu. Terus
bosen dikit gua jual, tapi bikin lagi. Jualnya ke orang yang Jepang itu bukan? Pertama Tebak. Gua tahu dari siapa? Gua tahu dari Daniel anak pondok gede, Daniel hitam Arab. Daniel. Gua cerita sama lagi di bengkel. Simon jual pertama kali customan ekstrimnya itu ke orang Jepang. Cewek lagi orang Jepang, rambutnya cepak. Gua bilang, gua kirain cowok itu ya. Katanya, cewek, Ustaz ya. Udah, gua lepas. Nah terus sekarang dibeli lagi, dijual lagi sama orang Jepang. Kalau nggak salah orang Bogor deh, depan istana apa tuh? Istana Bogor ya, yang ada Cisarua. Itu ada bengkel Harley atau apa juga, jadi dibayar sama dia. Pas gua ngeliat, oke juga nih ya. Bangga itu ya. Jadi kalau orang menjual Vespa itu terus dirawat itu kita kan senang. Kalau misalkan lu menjual Vespa lu dirawat juga sama yang beli atau gimana kan otomatis senang dong. Senang betul. Jadi orang yang beli itu memang demen main chopperan, tapi dia kaget chopper kok bisa mesinnya Vespa. Ya kayak gitu. Terus habis itu mau dibikin apa ya? Mau dibeliin apa ya? Nos atau apa gitu. Buset, itu buat apa om? Ya biar kenceng aja. Udah standar aja udah kenceng itu ya kan ya. Ya beda kan ya. Ada yang beli sama mau mencari adrenalin. Jadi itulah Simon tuh memang basically-nya memang ternyata awalnya klasikan, baru dia main modifikasi Vespa custom kayak trickle ataupun juga chopper ya. Itu termasuk ekstrim Mon ya. Mon, kalau sendiri Mon tadi kita bahas masalah itu kalau bisa dibilang tampilannya. Tapi kalau jiwa yang ada di Vespa menurut lu gimana? Sebenarnya kalau buat gua nih, kita sharing ya. Buat gua nih, gua di saat membeli Vespa tua ya, Vespa tua maupun Vespa yang modern pun lu harus sudah siap. Dengan ada namanya yang Piaggio itu, Vespa itu udah harus ada kultur dan jiwa yang ada di dalam kendaraan yang lu beli. Yang harus mau nggak mau lu secara tidak langsung lu harus bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ini. Gua naik klasik, gua tegur modern atau gua tegur klasik. Kadang nggak nengok, pikiran positif gua. Mungkin dia pengguna atau user. Kalau gua buru-buru dia sibuk. Sibuk. Kalau enggak, mungkin dia banyak pikiran. Ya, jadi ya sudah lah. Kalau kita tegur sapa dia nggak negur atau apa, mungkin dia pengguna. Nah, buat lo Mon, seperti apa sih melihat jiwa yang ada di Vespa itu? Ya kalau gue merasa enak aja gitu. Selain itu tadi solidaritasnya tinggi, penjualannya itu solidaritasnya tinggi. Terus kita tuh nggak takut untuk kalau misalkan Vespa mati di jalan itu terus tahu ngambek enggak gitu, sayang. Nah dibantu sayangnya itu karena ada yang nolong itu tadi kan. Benar. Nah jadi solidaritasnya itu ada, kompaknya itu ada di situ, jadi saling bener-bener Vespa tuh gila ya gitu. Dalam arti gilanya itu baik banget gitu, menguntakkan rasa itu kan, itu baik banget ya itu. Dan uniknya ditolongnya itu kita kadang nggak apa Vespa doang, sama Jepangan, kadang begitu, sama ojek online. Benar. Nah itu jadi mungkin kalau pernah kayak gitu juga kok sekarang jadi kayak Grab online atau apa segala macam, kok jadi kayak Vespa ya mungkin. Kulturnya ya. Mudah-mudahan kalau dari Vespa emang bisa menularkan, siapa tahu juga tiba-tiba yang orang online tadi, saya juga punya Vespa bang. Nah kayak gitu, pantas ada gitunya kan, berarti masih ada sayangnya gitu kan, sama tahu lah sama orang yang lain. Tapi kalau misalkan bisa untuk jadi contoh menularkan kebaikannya, solidaritasnya, why not gitu, keren. Tapi lu percaya gak kalau di Vespa tuh kayak gua lihat gambaran red line benang merahnya tuh ya, seakan-akan seperti kayak lu tabur baik ya lu dapat baik, tabur tuai. Jadi kayak gini, kayak lu nih Simon nih, gua tolongin Simon di jalan. Mau nggak mau Simon nextnya juga kayak ada, bukan beban ya, kayak ada hutang pasti. Walaupun bukan nolongnya ke gua, ke orang lain. Orang lain itu udah naik Vespa itu jiwaannya itu dapat banget itu. Biarpun nggak sama lu apa siapa, pasti pengennya berhenti. Mau lu bisa bantu atau nggak, gua punya alat-alat nih. Kalau gua mendingan gua gitu gua gini. Bro, kenapa? Misalnya gua nggak ngerti, gua punya alat-alat nih. Gua contohnya alatnya, gua punya apa? Kunci sok dua-dua atau ganti ban apa? Gua nggak ngerti caranya. Tapi gua bisa meminjamkan lu alat. Oke, kalau memang nggak bisa dia nih, gua bantu situ terakhir. Nah itu kalau gua lebih terakhir lagi Mon. Nggak bisa nih, gua lagi nunggu teman, ya udah gua temenin sambil ngerokok. Bener. Jadi palingnya kalau gua emang gua jarang banget gua, dan kalau misalkan ada yang mogok atau apanya gimana, gua alat-alat emang nggak ada jujur. Tapi gua udah modal pede karena pakai Excel mesinnya oke. Kita nggak tahu kan mogok atau apa kan, nomor sekian lah gitu. Ketut bisa lah. Paling bro, yaudah gua stut yuk. Nah yaudah gua start aja gitu, dorong sampai bengkel baru kita
tinggal. Nah itu yang gue bilang tadi, gue bilang tabur baik dapat baik. Jadi kalau gue menolong lo, gue percaya nanti suatu saat gue akan trouble di jalan, gue pasti akan ditolong. Itu pasti. Walaupun bukan sama Simon. Bukan orang lain. Orang lain pasti Ah, kayak gitu. Nah itulah jadi kalau prinsip kayak gitu kayaknya gitu. Kayak iya, gue pernah trouble di Jonggol yang gue ditolongin anak ekstrim, sepi gue rancur kan, terus gue sampai yang bangun, gue bingung kan, dan itu gue di situ nggak ada nilai nominal uang. Pas pagong gue mabok lah ya. Tidur di material ya kan, main acara JSR ya kan, akhirnya jonggol ya kan. Nah itu akhirnya gue ditolongin pagi-pagi, gue tahu bilang ini yang nolongin ini, kata temen gue kan nggak mungkin ngasih atau kan nggak boleh dinilai dengan uang. Akhirnya dia berenam, kita beli nasi, kita makan bareng kayak gitu. Jadi sesuatunya pasti lo akan ditolong orang juga. Benar. Tapi Mon, sepengalaman lo Mon, lo pernah trouble ditolongin sama siapa? Maksudnya yang unik gitu loh, sama Jepangan lo pernah? Jadi itu tadi pernah ya kan, sama Mio apa-apa gitu kan pernah juga, terus tiba-tiba dia bilang ya gitu, kadang saya juga pernah punya Vespa bang dulu bang, nah kayak gini terus, oh pantas kan gitu. Dan sampai uniknya lagi, ada yang waktu itu juga nolongin gua. Kenapa gini? Lu mau nolongin gua nyetut habis bensin. Oh gua ini cuma suka doang. Dia pakai Jepangan. Tapi gitu. lah gua tanya, kenapa lu gak beli? Belum ada uangnya mas, masih sekedar suka gitu loh. Jadi nyari ininya apa istilahnya, saling jiwanya mungkin, jiwa kebaikannya untuk saling menolong itu tadi. Tapi sebenarnya Mon, lu ngerasa nggak apa lu nyukai Vespa tuh ada hal yang memang unik, kayak mungkin berbeda dari yang lain? Kayak lu juga custom itu kan sebenarnya lu pengen berbeda dari yang lain. Iya, benar. Karena kan banyaknya Vespa. Nah, dengan menggunakan Vespa aja lu sebenarnya berbeda dengan yang lain. Menurut lu gimana? Ya, apa ya? Kalau gue sih orangnya mungkin banyak yang menilai dari apa karakter ya, dari motor sama orang itu harusnya kontras sama gitu ya. Okay. Jadi ya suka Vespa yang kayak gini, jadi jangan yang polos-polos. Jadi orang juga kadang kalau gue pakai yang klasik atau apa, mungkin orang yang lebih aneh. Ini Simon bukan? Nah, pantas kan kayak gitu. Iya. Makanya pasti harus ada yang beda gitu dengan stylenya kita seperti apa, itu pasti harus itu. Kalau Simon tiba-tiba pakai klasik standaran tuh ala mood sih kan namanya berubah, bukan Simon Mas Festo, Simon Soleh. Harusnya kan nanya takutnya belinya kecil ya kan, gitu. Jadi enggak banget ya. Jadi maksudnya Simon nih maksudnya gini, maksudnya baik, maksudnya Simon menyesuaikan dengan karakter. Tato dengan kayak identik dengan kayak punk lah ya. Jadi dia menyesuaikan dengan karakter kendaraannya juga yang ngepang kayak gitu. Oke Mon, tadi gue udah bilang sebenarnya kalau di Vespa itu menurut lo ada hal kayak mungkin jiwa-jiwa itu kan tadi kayak bilang tolong menolong. Sama di Vespa itu kalau pertemanannya kayak gimana sih menurut lo? Kayak kalau di Vespa kalau menurut gue nih ya, kayak gue duduk sama rata, berdiri sama tinggi, nggak peduli lu maksudnya public figure lah apa gimana. Menurut lu gimana Bang? Ya kalau masalah pertemanan itu tergantung orangnya juga sih ya. Ada yang mungkin kurang pede, apa dia malu mau apa mau negor, ya tolonglah, janganlah hilangkan rasa kemaluanmu. Hilangkan Kemaluanmu. rasa malu, maksudnya itu rasa malu ya kan. Pede aja untuk nyapa, tegur, nggak usah siapa yang duluan deh gitu. Paling lewat itu senyum ramah itu kan udah, nah, itu pertemanan di Vespa itu di situ yang kita. Malah enak kalau lagi di acara tegur sapa mana. Siapa tahu dia punya plastikan, kalau enggak kita punya plastikan ya. Paham lah, plastikan sedotan juga. Plastikan. Aduh, air aqua masih diplastikin. Kalau enggak botol aqua kok hitam. Oh itu. Udah capek. Itu kenapa? Buat air mineral water kok isinya hitam. Oli samping bos. Yang menyatukan persaudaraan juga terkadang ya kan, di luar selain Vespa ya itu. Bersatu bangsa. Kopi jahat. Oke Mon, tapi lu percaya gak sih sebenarnya memang Vespa itu juga pemersatu bangsa? Iya, maksudnya gue bilang ya kayak banyak hal ya, kayak misalkan kultur-kultur yang mana memang sedang berdebat atau apa dengan ataupun politik apa ya kan. Kita nggak usah bahas politik sebenarnya sih, karena Vespa itu harus jauh dari politik. Jadi maksud gua suatu hal yang menggembarkan kayak komunitas apa gitu di Vespa tuh mereka menyatu. Bener. Percaya gak lo? Percayalah. Apapun itu ya kan. Iya. Sekarang kayak lihat itu apa sejarah itu, Vespa lebih banyak sejarah. Makanya kayak kemarin itu dinilai kaya miskin ya kan, uang itu nggak bisa diukur, nggak bisa dinilai dengan itu semua kalau Vespa itu ya kan. Sejarahnya lihat, masa sejarah ya bisa dinilai, ya kan nggak bisa kan, gila. Nah itu kayak tadi gua ngomong juga sama di orang awam tadi, ada si sebelum lo ada Noel juga ada ide itu
orang awam yang bilang memang bahwa Vespa tua itu memang bawa sejarah. Mm-mm. Beda sama modern ya. Benar, Kalau Vespa tua lo harus siap. Karena yang lo bawa ini walaupun lo beli bekas dari online, tapi ini memiliki sejarah. benar. Apapun perintilan yang ada di Vespa itu memiliki sejarah. Benar, Jadi Pak. kalau Vespa tua itu memang harus bersiap untuk memang yang namanya untuk menjiwai. Mau nggak mau lo harus menjiwai, dan waktu dengan waktu, seiring waktu pasti lo akan menjiwai. Benar. Gitu. Mon, satu dong pesan buat teman-teman Vespa. Apa tuh? Mungkin yang di luaran sana. Kita tuh bervespa ya, berdiri sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rata lah. Pokoknya nggak usah lupa untuk tegur sapa, jauhkan perbedaan aja. Asik. Pokoknya buat teman-teman semuanya, khususnya buat brother-brother skuter ya, ataupun Vespa semua ya. Ya, Mungkin Vespa, skuter itu kan Matic mau apa ya. Ekstrim. Ekstrim semuanya. Pokoknya gunakanlah baik-baik Vespa kalian ya. Jangan buat arogan, Yes. jangan buat yang macem-macem lah ya. Disalahgunakan. Gunakan masa Vespa buat begal kan bego. Vespa buat begal, kok nggak di Vespa tuh jadi boncoreng sama Vespa kayak minta-minta atau gimana Nah, lah. itu apalagi janganlah, jangan ngaku kaya kalau belum punya Vespa. Itu tadi maksudnya ya kan, kalau masih minta-minta gitu ya kan, udah tidur aja di rumah lah gitu, nggak usah pakai Vespa ya. Fuckboy. Ya, jangan Fuckboy apa itu ya? dan juga buat teman-teman yang memang pakai Vespa jenis apapun ya, jangan, kita harus bersikap sesuai dengan kemampuan aja. Benar, iyalah. Dan yang kemarin yang video itu bilang kita miskin atau gimana ya? Belum Gua- tahu ya. Belum tahu deh sejarah Vespa. Benar. Main lu yang jauh dulu. Nah, benar, nggak pernah touring deh. Iya, belum pernah ngerasain mogok tengah hutan kali ya. Nah, Jadi nggak usah, mulutmu adalah, hari mau. jadi hati-hati dalam berbicara. Hmm. Jangan menyebut satu hal, komunitas ataupun klub ataupun apapun itu dalam wujud perkataan, karena itu akan menyakiti seseorang. Ini Indonesia, hati-hati kalau berkata ya Yes. kan. Kita bisa membunuh tanpa menyentuh. Yoi. Tapi jangan lakukan itu ya kan. Jangan lakukan itu. Kita masih baik-baik gitu ya. Tapi dia udah minta maaf kok. Udah. Ternyata, Oh, gitu. ternyata Vespa tuh punya daya tarik sendiri. Oke, siap. Ternyata dia ditikung sama anak Vespa. Iya, kata gitu. Elah, begitu ya sudah. Ternyata anak Vespa lebih menang daripada yang punya BMW. Asik. Asik. Iya. Ternyata putus dia. Yang punya BMW Eropa Iya, ya, kalah sama Italian. Oh, iya. Apa beli apa sih? Ah, itulah pokoknya merek BMW. motornya. Kasihan lah, ternyata Ada. sakit hati dia, tapi bahasanya dia itu yang salah. Terus aturan dia mau ke salah satu jenis Seorang jenis ya, jenis Vespa, ternyata gara-gara disakiti. Tadi itu ya kan yang Pak Boy itu. Iya, Pak Boy. Ternyata dia memang dia tuh kayak yang kita bahas cerita, emang dia ternyata sakit hati, Mon. Benar. Sama si pencinta Vespa Vespa itu ya, Ah. Vespa jenis warnanya orange itulah. Hmm. Ternyata dia direbut ceweknya. Oh gitu. Anak Vespa keren juga berarti ya. Gila. Sama roda 4 kalah dia. Nah. Oke. Mon, terima kasih banyak nih, kita udah sharing informasi mengenai Sama-sama. Vespa, Mon. Sama-sama. Tetap bervespa, Mon ya. Oh, tetap dong. Siap. Pokoknya nih, Sama-sama. oh iya, gue pengen ngomong nih. Simon juga punya channel YouTube. Oh, Channel Yusuf gua. Ya. Jangan lupa di-subscribe ya. Simon Vesto. Yo. Di spell dong. SIMON sebagai VVESTO. Simon Vesto. Langsung cek ke channel YouTube ya Simon Vesto. Benar. Jangan lupa juga subscribe dan like sama komen di channel YouTube-nya Simon Vesto. Nah. Nanti kita kolaps karena di sini ada 2 kamera juga ya. Benar, Nanti kita akan benar. sharing informasi yang pasti. Gue sih pengen di sini nggak ada maksud apa-apa, Mon. Benar. Gue di sini tidak ada maksud menggurui. Nah, Tidak ada maksud untuk sok-sokan senior siapa bagaimana. Gue di sini hanya sharing informasi karena ilmu tidak dibawa mati. yo. Bastardos TV menjadi lebih baik, itu pilihan. Thank you. Ya asik. Thank you banyak Amon ya. Thank you. Ini Semua. siap. Ya. Sampai jumpa. Kita abis ini mau ready ya. Nah, Nanti kita abis habis ini mau ready. mau ready Daerah mana? ke daerah Puri Puri Beta, Beta. Ciledug, nanti menuju ke Sempor, itu di daerah BSD lah. Nanti kita ketemu lagi. Yaudah. Oke Mon ya. Thank you banyak. Sama-sama, Ah. Willy.